Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Menghadapi kemunculan wanita itu yang tiba-tiba, Suzu sepertinya tidak dapat mendeteksi auranya, jadi dia menganggapnya sebagai salah satu kakak senior Xiaoyan. Dia masih tidak menyadari siapa wanita di depannya, tetapi begitu kata-kata kasarnya keluar, wajahnya yang sangat cantik berubah menjadi dingin, dan dia perlahan menoleh untuk melihat ke arah Suzu. Kamu sangat sombong, kamu benar-benar memiliki temperamen yang sama dan tidak memiliki ketajaman sama sekali. Nada yang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Aku memberimu wajah. Suzu sangat marah hingga dia sangat ketakutan karena dihadang sehingga gerakan pedang ini membuatnya sedikit malu. Itu sebabnya saya cukup marah saat ini. Suzuo segera ingin mencabut pedang hitam yang tersangkut di jari Yuyan Suang. Dia menariknya dengan keras. Wajah Suzuo tiba-tiba memerah karena pedang hitam di kedua jarinya tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, terdengar suara retakan dari pedang, dan seluruh pedang hitam itu hancur tanpa peringatan. Suzuo baru saja bereaksi saat ini, dan sosok Suzuo segera siap untuk mundur. Namun, Yuyan memberinya kedipan, dan yang terakhir segera menunjukkan kekagumannya pada Yuyan, menatap lurus ke arah Yuyan. Seolah-olah pekerjaannya telah diambil olehnya. Senior, bisakah kamu menyelamatkan kakak laki-lakiku? Apakah dia diundang oleh adik laki-lakinya? Ye Feiyu memandang Yuyan dengan penuh semangat. Ketika anak laki-laki itu dan aku menikah, aku menganggapnya setengah istri. Bolehkah aku memanggilmu kakak perempuan mulai sekarang? Yuyan berbicara perlahan, dan Ye Feiyu tiba-tiba tertegun. Dia tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Dalam hatinya, dia diam-diam memfitnah adik laki-lakinya, yang ingin memetik semua bunga di dunia. Tentu saja bisa, mohon bantuannya kepada senior. Ye Feiyu akhirnya mengertakkan gigi dan tersenyum. Dia menatap Yuyan dan menjawab bahwa dia hanya ingin seseorang membantunya sekarang. Saya khawatir mereka semua terkena pukulan keras. Kakak senior, adik perempuanku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Tubuh Qianying bergerak dan terbang menjauh, meninggalkan Ye Feiyu yang terhenti di tempatnya. Untuk apa dia menggunakan kekuatannya menjadi dewa? Setelah Yuyan muncul, kesadaran Xiaoyan benar-benar kabur. Jadi saya tidak tahu tentang kemunculan Yuyan pada akhirnya. Kesadaran Xiaoyan Zi berangsur-angsur menjadi lebih jelas sementara Xiaoyan Zi berada dalam keadaan kebingungan. Dia lambat. Dalam kabut, kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia perlahan membuka matanya, dan wajah familiar namun agak asing muncul di depannya. Ayah, kamu masih hidup. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, bocah bodoh. Ini adalah Ki Gathering Powder yang saya belikan untuk Anda di rumah lelang, yang dapat membantu Anda memadatkan siklon jus kacang. Jangan terlalu menekanku, orang-orang tua ini akan mampu mengatasinya. Pemimpin klan Xiao yang serius ini sepertinya hanya menunjukkan ekspresi yang begitu baik ketika dia melihat putranya yang berharga. Takut putranya tidak bahagia, dia tersenyum dan terlihat sedikit manis. Xiaoyan tidak berkata apa-apa, hanya melihat pria di depannya dan kotak giok berisi Ki Gathering Powder di tangannya. Air mata mengalir di mata Douda. Kenapa kamu menangis, bocah bodoh? Jika terjadi sesuatu, ayah akan menjagamu sendirian. Ayah, aku baru saja bermimpi. Mimpi itu begitu lama hingga aku sulit bernapas. Pria itu mengulurkan tangannya yang murah hati dan meletakkannya di bahu Xiaoyan. Mata Xiaoyan kesurupan. Ia mendengar tangisan bayi tersebut, dan melihat sesosok tubuh yang baik hati dengan hati-hati menggendong bayi tersebut dengan rasa gugup tertulis di wajahnya.
Wajah hijau pria itu menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menjadi seorang ayah. Dia terlihat dengan hati-hati mengganti popok, menggendong bayi yang menangis dan menyanyikan lagu anak-anak di tengah malam. Pria yang selalu kasar dan kasar kini menjadi berhati-hati seperti air, dengan hati-hati melindungi seluruh dunianya. Dalam sekejap, bocah itu tak sengaja terjatuh saat berjalan. Melolong. Dengan ekspresi menyayanginya di wajahnya, pria itu memeluknya dan membujuknya dengan lembut. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi remaja, makan manisan dan mengikuti ayahnya sepanjang hari. Di matanya, ayahnya adalah segalanya baginya. Meskipun anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang pemuda tanpa ibu, dia tidak pernah kekurangan kasih sayang, karena apapun yang dia lakukan, ayahnya akan mendukungnya. Petarung termuda memamerkan bakatnya dengan senyuman yang sangat ceria di wajahnya. Bersemangat tinggi. Namun di luar dugaan, kondisi pikiran putranya anjlok, dan rambut aslinya yang hitam berubah menjadi putih dalam semalam. Namun dia tetap menunjukkan senyuman lembut di depan putranya dan menghiburnya. Klan itu penuh dengan hujan, kutukan yang tak terhitung jumlahnya, berbagai tuduhan dari para tetua, dan terlalu banyak kebencian di hati mereka. Namun dia berdiri di depan pintu kamar putranya sambil mengusap pipinya, lalu membuka pintu dan memaksakan senyum. Dia selalu menghadapi putranya dengan sisi paling bahagia. Di mata seorang pria, tidak peduli apakah putranya jenius atau sia-sia, dia tetaplah anak kecil yang lucu dalam pelukannya. Bicaralah tanpa rasa takut. Kata-kata, "Kamu putra ayah," ini telah diulangi sepanjang masa kecil Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia bisa merasakannya begitu dalam. Saat dia lahir, pria yang awalnya ingin memasuki dunia berhenti dan memilih untuk melindunginya. Sepertinya tidak ada lagi yang penting. Melihat bayi dalam pelukannya, dia mengangkat tangan kecilnya ke arahnya. Saat Anda tersenyum paling polos, itu lebih baik dari apapun di dunia. Ternyata wasiatku diberikan oleh ayahku. Selama separuh hidupku, aku telah melindungi diriku dari angin dan hujan. Sebagai seorang anak dan remaja, ia selalu mampu menghadapi segala kesulitan. Meski menghilang sebagai kerabat, ia terpencar kemana-mana, di mana-mana. Ini untuk melindungi Xiao Yan agar tidak terbangun dari kegelapan, pipinya sudah berlinang air mata. Puisi. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan benang merah berdetak di jantungnya. Kekuatan aturan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat dengan mata telanjang bahwa peraturan itu ilusi, tetapi nyata. Xiao Yan menutup matanya lagi, lalu matanya berubah menjadi lautan api, dan dia menjadi salah satu apinya. Api di sekitarnya saling melahap dan menyatu. Xiao Yan berkeliaran mencari apa saja yang bisa terbakar. Nyala api harus selalu menyala. Kalau tidak, itu akan padam. Ia tidak bisa berhenti sepanjang hidupnya dan harus terus membara. Xiao Yan menelan api lainnya. Jadikan diri Anda lebih kuat dan lebih kuat, kembangkan dari nyala api kecil menjadi bola. Selanjutnya, semakin banyak energi yang dikumpulkan oleh api yang terkondensasi berubah menjadi bola api. Tapi dia tidak berhenti, terus menelan segalanya bukanlah hal yang ingin dia kejar. Tetapi karena itu adalah nyala api dan menyala terus-menerus, maka ia tidak akan padam. Bola api itu semakin membesar dan menjadi bola api terbesar di sini. Tidak perlu lagi mencarinya dan melahap segala sesuatu di sekitarnya akan ditelan dan dibakar. Setelah membakar semuanya, apinya berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya lagi. Ini adalah aturan api. Perwalian saya didasarkan pada api, dan sumbernya membantu langit dan bumi. Menurut aturan telapak tangan,
Tangan kanan adalah api dan tangan kiri adalah pelindung. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak keras. Sebuah kekuatan yang sepertinya sudah lama tidak aktif meledak di tubuh Xiaoyan, seolah-olah gunung berapi yang memancar tiba-tiba tersapu. Akhirnya sebuah terobosan.